Saya mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi selanjutnya. Dari kemarin kita berakhir di elektroforesis dan qPCR. Jadi sekarang kita lanjut ke vertical electrophoresis atau SDSPH namanya, sodium didosil sulfat polyacrylamide gel electrophoresis. Kemarin kan horizontal. Jadi kemarin yang horizontal electrophoresis, yang vertikal electrophoresis. Oke, saya udah baca kemarin tugasnya yang electrophoresis. Memang beberapa ada yang dapat lengkap, beberapa ada yang kurang lengkap infonya, tapi nggak masalah. Gambarnya cukup jelas. Jadi beberapa memang dari jurnalnya saya baca memang kurang lengkap. Jadi ya nggak masalah. Tapi memang ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Tapi pembahasannya cukup baik saya lihat. Nah sekarang saya akan mulai dari electrophoresis vertikal, ini lanjutan dari yang kemarin. Jadi prinsipnya sama dengan electrophoresis yang horizontal. Slide-nya terlihat jelas? Sudah terlihat? Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bapak. Oke. Baik. Nah, baik. Ini SDSPH. SDSPH itu ini belum saya tuliskan panjangannya. Panjangannya adalah sodium didosil sulfat polyacrylamide gel electrophoresis. Didosil sulfat. Oke, ini panjangannya. Jadi dia ada memakai bahan SDS di situ, kemudian bahan matriksnya pakai polyacrylamide. Kalau kemarin agak rosa. Yang kedua, ini masih bagian dari gel electrophoresis. Jadi itu maksudnya, sodium didosil sulfat polyacrylamide gel electrophoresis. Nah, polyacrylamide itu matriksnya berbeda dengan agarose yang kemarin. Jadi kalau agarose itu lebih dari bahan herbal ya, nabati dari rumput laut. Polyacrylamide ini lebih ke kimiawi. Jadi reagen kimia tertentu dan cukup berbahaya. Prinsipnya sama, memisahkan molekul berdasarkan berat molekul, berat molekulnya dengan bantuan tegangan listrik electrophoresis. Nah, bedanya pada SDSPH karena dia vertikal, dia begini, dia ada bantuan gravitasi. Jadi ada unsur gravitasi di dalamnya. Kalau kemarin kan di sini misalnya horizontal, jadi well-nya hanya satu, kemudian dia jalan gitu. Nah ini berdiri dia, jadi alat ini berdiri, sampelnya masuk ke sini, well-nya, nanti dia akan bisa turun sendirinya dengan bantuan gravitasi. Makanya salah satu perbedaannya adalah ada dua jenis gel pada SDSPH. Ada stacking, ada separating. Nah ini disesuaikan dengan namanya. Kenapa stacking? Karena supaya nanti untuk membuat sampelnya stuck di sini. Separating gel ya untuk memisahkan sampelnya. Jadi nanti misalkan ini ada 20 tempat sampel. Sampel pertama, sampel kedua gitu ya. Sampel pertama pipetting lagi. Sampel kedua pipetting lagi. Ketiga pipetting, keempat pipetting, terus sampai ke 20 misalkan.
Nah, di akhir sampel ke-20, mungkin sampel yang pertama tadi kalian sudah turun nih, sudah mulai turun ke bawah. Karena tadi ada faktor gravitasi tadi. Nah, ketika di running, si elektroforesisnya, itu harapannya nanti dia akan start bareng di sini. Jadi ini adalah media pembatas. Makanya antara stacking dan separating itu memiliki perbedaan pH dan perbedaan konsentrasi. Karena kalau pH dan konsentrasinya sama, berarti nggak ada pembatasnya. Jadi pH-nya di sini cenderung asam, 6,8, 6 sampai 6,8 sebenarnya. Nah ini cenderung basa. Di atas 7,5 sampai 8,9 masih bisa. Ini konsentrasinya 4%, berarti agak besar. Ini konsentrasinya 10%, berarti agak rapat. Nah tadi harapannya, coil yang sudah masuk di sini, sampel yang masuk coil sini, dia bisa stuck di sini, baru nanti jalan lagi. Makanya prosesnya disebut discontinuous, tidak langsung jalan. Jadi kita running 2 kali. Sampel masuk kita running dulu sekali pakai program untuk stacking. Setelah itu kita running lagi pakai program separating. Jadi sampai sini kita pause atau kita stop, baru nanti kita naikkan lagi voltasenya supaya bisa jalan di separating. Jadi perbedaannya ada 2, ada konsentrasi dan ada pH. Nah, komposisinya gelnya apa saja? Secara umum, ini komposisi utamanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada akrilamid itu sendiri. Kalau masih sing monomer disebutnya akrilamid. Kalau sudah banyak nanti disebutnya poliakrilamid. Kemudian yang kedua ada APS. Amonium persulfat. Apa fungsi APS? Nah, APS ini nanti yang membantu akrilamid untuk terpolimerisasi. Jadi akrilamid ini fungsinya sama kayak agarosa. Dicampur dengan buffer, nanti dipanaskan jadi cair. Nah, untuk jadi keras lagi, untuk terpolimerasi lagi, itu dibantu oleh APS. Karena APS menyediakan radikal bebas. Komponen ketiga ada TMET, 4N tetra metil etilen diamid, panjangan TMET itu. Apa fungsi TMET? TMET ini untuk mengakselerasi dari APS, jadi dia katalis. Dengan adanya TMET, dia reaksinya akan semakin cepat. Kemudian ada TRIS, ini untuk buffer pH. Kemudian ada SDS. SDS ini nanti untuk menjadikan protein itu menjadi negatif atau menambahkan protein supaya bermuatan negatif. Kenapa? Karena beberapa protein beda dengan DNA. Kalau DNA jelas cenderung bermuatan negatif. Beberapa protein, apalagi ketika sudah foldingnya struktur tersier atau kuartener, dia banyak kandungan ion positif di dalamnya. Nah, untuk membuat atau mengkalibrasi menjadi negatif ditambahkan SDS. Karena prinsip elektroforesis sekali lagi dia harus bermuatan negatif untuk dialirkan ke muatan positif, sama kayak prinsip agaros tadi. Nah, balik ke tadi APS dan TMET. Tanpa APS, tadi gel yang cair tadi nggak akan bisa mengeras. Kalau tanpa TMET masih mungkin, cuman mungkin lama, harusnya 5 menit, jadi bisa 2 jam, bisa 2,5 jam. Jadi ini peran masing-masing pembentuk dari gelnya. Nah, berikutnya setelah kita tadi tahu komposisi gel, sampelnya sendiri juga harus dipreparasi. Kalau kemarin sampel dari PCR mau di elektroforesis, sebelum masuk ke agarose dimasukkan loading dye. Nah, pada protein, jadi ini langsung saya khususkan di protein ya, karena SDS patch itu biasanya dipakai untuk protein. Bisa nggak Pak DNA masuk ke dalam SDS atau elektroforesis DNA pakai SDS? Bisa. Bisa nggak si DNA atau bahkan RNA di SDS kan? Bisa.
Tapi umumnya itu digunakan untuk protein. Kenapa? Karena porinya akrilamid itu jauh lebih kecil daripada agarosa. Makanya nanti fisiknya itu sangat ringkih, sangat mudah patah, sangat mudah sobek dibandingkan dengan agarosa yang cukup tebal. Nah, makanya ini langsung saya khususkan untuk sampel protein. Setelah punya sampel protein, apa yang perlu dicampur? Ada dua nih. Kita perlu campur pakai beta atau di-mercaptoethanol. Satu lagi kita pakai SDS. Jadi dua materi ini dicampur ke dalam sampel protein. Fungsinya apa beta-mercaptoethanol? Fungsinya untuk memotong ikatan disulfida. Biar apa dipotongin ikatan disulfida? Supaya protein yang tadi terlipat-lipat, yang berliuk-liuk, itu jadi lurus dan bisa dielektroforesis. Karena kalau dia masih berlipat-lipat, dia akan mudah nyangkut di pori-pori dan nggak bisa lewat. Nah, tadi fungsi SDS seperti yang saya sampaikan, dia akan menyisip ke bagian-bagian dari elektroforesisnya. Kemudian dia akan menjadikan muatannya cenderung negatif. Oke. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah buffer yang digunakan untuk campuran dalam proses elektroforesis akrilamid. Sama seperti yang agarosa, ada dua jenis. Ada loading buffer dan ada running buffer. Nah, loadingnya itu tadi yang dua itu sudah saya sampaikan, SDS dan beta-mercapto. Sisanya sama tuh kayak yang di agarose kalau kalian masih ingat. Ada bromofenol biru untuk indikator migrasi protein, ada EDTA untuk inhibitor reaksi enzimatik, ada gliserol sebagai pemberat supaya sampel bisa turun ke dalam well. Nah, waktu di agarose ada yang ingat nggak gliserol ini digantikan oleh apa sebagai fungsi pemberat pada loading die sampel DNA? Ada yang ingat nggak? Di dalam loading die yang berfungsi sebagai pemberat kemarin apa ya? Gula bukan, Pak? Gula. Sukrosa. Alan. Sukrosa, Pak. Di slide bukan sukrosa, tapi sukrosa bisa. Di slide saya bilang glukosa. Tapi sukrosa betul bisa adalah. Jadi gulanya gula monosakarida. Oke. Nah, running buffernya sama, nanti gilanya diendapkan. Nah, itu dikasih trispace, dikasih glisin, dan dikasih SDS juga. Ini campuran running buffer. Jadi gilanya sudah jadi, dia langsung direndam. Nah, ada staining solution. Kalau kemarin di agarose, staining solution itu dicampurkan ke dalam sampel karena nanti dia tetap harus dilihat di bawah sinar UV. Kalau di dalam SDS, staining solution ini dia disepuh gitu, dibilas, diwarnai langsung. Masih ingat nggak kemarin pas di agarose itu apa yang membuat DNA itu bisa terlihat di bawah sinar UV? Reagen apa? Zat apa yang membantu DNA terlihat di bawah sinar UV sebagai stainer? Ada yang ingat? Singkatannya ETBR. Apa itu ETBR?
Ada yang tahu? Di agarosa? Yang bersifat karsinogenik? Ethidium bromide, Pak. Ethidium bromide, benar. Jadi agen interkalasinya adalah ethidium bromida. Nah, kalau di sini itu benar-benar diwarnai, jadi gelnya begitu selesai langsung dibilas, kayak disepuh. Ada dua sebenarnya, ada perak nitrat atau pakai silver, namanya silver staining. Yang kedua pakai CBB ini, komasi brilliant blue. Nah, nanti pita-pita proteinnya dia akan terlihat langsung dengan kasat mata. Jadi pakai mata langsung kelihatan kayak gini nih. Ini tanpa di bawah sinar UV. Jadi gelnya dibilas gitu, di shaking. Nanti kelihatan lama-lama. Nanti dibilas pakai air gitu dan seterusnya. Kalau kemarin di DNA dicampur ethidium bromide, atau ada yang lebih aman lagi namanya gel safe, gel green, gel red, dan seterusnya. Tapi nggak langsung terwarna, jadi kita tetap harus melihatnya di bawah sinar UV. Nah, pada SDS page tidak, dia bisa langsung terlihat karena pitanya nanti terwarnai langsung. Nah, sebelah kiri sama, kita butuh marka juga. Markanya seperti ini, sama. Jadi kita untuk menentukan, oh ini ukurannya sekian, oh ini ukurannya sekian, oh ini ukurannya sekian. Ukuran KDA, kalau kemarin kan BP di Agaros atau base pair. Ada yang tahu KDA panjangannya dari apa? Ini berbeda dengan KDI. Ada yang tahu KDA? Satuan dari protein, berat protein. K-nya kecil, D-nya besar tuh. Dulunya di situ. Dalton bukan, Pak? Gimana? Kilo Dalton. Kilo Dalton, betul. Jadi K-nya kilo, DA-nya Dalton. Jadi kilo Dalton. Jadi ini ukurannya ini dalam kilo Dalton. Dasatan protein. Nah, ini alat bahan. Alat bahan ini isi overall sama. Nah, jadi gimana cara kerjanya? Bikin gel, dipasang perangkatnya, masukkan sampel running, dan divisualisasikan, dibilas tadi pakai pewarna tadi. Nah, ini kurang lebih. Tapi ini beda-beda vendor, beda cara. Tapi intinya dipasang dulu nih perangkatnya. Sudah jadi, masukkan gel. Berarti yang dibikin gel bawah dulu. Tadi namanya resolving sama separating sama ya. Jadi separating boleh, resolving boleh. Jadi namanya sama. Bawah dulu nih bikin. Jadi yang bawah baru bikin yang atas. Yang atas jadi, taruh kom. Sudah kering, komnya dicabut, ada well-well-nya. Nah, sudah jadi, cetakannya dicopot, masukkan ke dalam tangkinya kayak biasa. Baru diisi dengan running buffer tadi. Nah, ini teknik sampelnya tadi. Sampel protein dicampurkan dengan tadi reagen-reagen yang tadi, dipanaskan dulu 95 derajat 10 menit. Supaya apa? Supaya membantu proteinnya terdenaturasi dan reagen-reagen tadi bekerja. Ada SDS, ada bromofenol biru, ada EDTA, ada gliserol, kemudian ada beta mercapto tadi. Masukkan marka, masukkan sampel running, biasanya 120 volt. Nah, ini tadi visualisasi. Selesai, gelnya diambil, direndam sambil di shaking di komasi brilliant blue CBB, dibilas pakai air biasa, kemudian dilihat langsung. Nggak usah pakai UV, nggak usah pakai apa, langsung dilihat juga bisa di bawah sinar lampu biasa.
Selesai SDS. Ada yang mau tanya nggak? SDS page. Jadi prinsipnya sama seperti elektroforesis biasa. Hanya ini vertikal. Jadi elektroforesis ada dua, ada horizontal, ada vertikal. Horizontal contohnya kemarin agarus, kalau vertikal contohnya SDS. Ada yang mau tanyakan? SDS, silakan. Materi berikutnya adalah digesti. Jadi hari ini kita akan belajar dua SDS page dengan prinsip digesti. Digesti itu artinya kita memasukkan atau melibatkan enzim restriksi pada sampel-sampel kita, baik DNA atau cDNA, menggunakan enzim restriksi. Itu digesti. Aplikasinya ada dua nanti. Aplikasi pertama untuk analisis kekerabatan atau filogenetik, prinsipnya pakai RFLP. Analisis yang kedua untuk aplikasi cloning. SDS page ada yang bertanya kan? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, saya lanjut ke digesti. Nah, tadi ya digesti saya lagi. Ini kebetulan videonya saya ambil dari mata kuliah bioteknologi tanaman. Ini biar sekalian. Nah, digesti itu secara umum dia tadi fungsinya adalah melibatkan enzim restriksi ke dalam tahapan molekuler. Enzim restriksi itu adalah bagian dari enzim nuklease. Apa enzim nuklease? Enzim yang dapat memotong DNA atau RNA. Ada endonuklease, ada exonuklease. Kemarin sudah kita bahas. Nah, enzim restriksi masing-masing itu memiliki situs yang spesifik. Misalkan ada yang tahu, mungkin pernah baca, bisa sebutkan satu contoh enzim restriksi yang kalian tahu? Ada yang pernah baca-baca mungkin jurnal atau bahkan mencoba langsung? Enzim restriksi yang paling umum itu adalah ECO R1. Iya Pak. Jadi nama bacanya ECO R1. Nanti ada lagi misalkan bab page 1. Ada lagi nanti mungkin hint 3. Nah, nama-namanya ini berasal dari bakteri biasanya. Ini adalah sumber diambilnya enzim tersebut. Eco dari E. coli, BAM ini dari Bacillus, ini saya lupa dari mana, tapi dari bakteri semua. Nah, dia itu memotong spesifik. Misalkan yang akan kita lihat ini videonya adalah pada ECO R1. ECO R1 ini motongnya spesifik. Dia hanya memotong pada situs GAA-TTC. Di sini juga baca sama GAA-TTC, bacanya dari kanan. Yang atas GAA-TTC. Potongannya akan menjadi seperti ini. Potongnya di G. Nah, pemotongan yang tidak rata kayak gini namanya sticky end atau ujung lancip. Nanti ada yang motongnya rata begini atau begini misalkan. Ya misalkan begini motongnya rata. Itu namanya blunt end atau ujung tumpul. Nah, enzim ini nanti dipotong kalau dia menemukan situs spesifik saja. Kalau nggak ada situsnya, dia nggak akan kerja. Nah, kita lihat video. Bentar. Masuk nggak suaranya? Nggak? Oke, saya ulang. Saya belum share pakai suara.
enzymes recognize very specific Masuk? Oke, Masuk. Ya, Pak. baik. Kita lihat ya. sequences of nucleotides in DNA. DNAs from different individuals rarely have exactly the same array of restriction sites and Misalnya ada individu 1, ada individu 2. Dia punya GAA-TTC. Nah, kebetulan di sini dia punya GAA-TTC nih. Individu 2 nggak punya, dia punyanya AAA-TTC. Jadi ini termutasi nih. Bukan G tapi A. Nah, singkatnya misalkan ini individu padi 1. Ini padi yang kedua. Saya mau pakai enzim EcoR1. Saya masukkan ke sini. Apa yang distances between these sites. Therefore, the population is said to be polymorphic, having many forms for these restriction fragment patterns. These differences are referred to as restriction fragment length polymorphisms, RFLPs. Such differences may arise through mutations. By cutting a DNA sample with a enzim EcoR1 hanya mengenali situs yang spesifik. Tadi saya bilang di GAA-TTC dan motongnya di G. Nah, di sini nggak akan dipotong sama dia. Yang atas dia punya berapa potongan? 1, 2, 3, 4 potong dia. Yang bawah cuma 1, 2, 3 potong aja. Berarti yang atas ini potongan kecil, yang bawah ini potongan besar. Jadi ibarat daun bawang nih, kayak daun bawang soalnya potong, yang atas ini potongan kecil nih. Karena particular banyak situs pemotongannya. Yang bawah ini dipotong besar-besar. Jadi RFLP ini bisa dari sampel DNA genom atau bahkan sampel PCR kemarin. Dicampurlah sama enzim, kita aduk, inkubasi, dibiarkan kerja. Nah, dia motong-motong nih. Taunya sudah terpotong-potong itu dari mana? Dari elektroforesis. restriction enzyme, DNA fragments of different length are obtained. These fragments are separated by gel electrophoresis. This provides a pattern of bands that is unique for the particular DNA being analyzed. These DNA fingerprints are used in forensic science during criminal investigation. Potong atau lebih banyak lah potongannya. Nah, di sini digambarkan cuma 2, nggak masalah. Yang B cuma 1. Nah, intinya yang atas tadi kan banyak potongan. Yang bawah banyak potongannya potongan kecil atau potongannya besar, jadi sedikit potongan. Pitanya akan berbeda nih. Nah, kita bisa tentukan, oh, individu A dengan individu B cukup jauh, atau ini individu
cloning. Dipakai gimana di dalam cloning? Nah, ini cloning Dolly lah. Di cloning DNA ini, di Dolly ini nggak dipakai enzim presisi. Ini cuma untuk pengenalan. Apa sih cloning? Cloning itu adalah proses menghasilkan suatu individu yang memiliki gen sama persis 100% dengan tetuanya. Nah, biasanya enzim resisi dipakai di sini nih. Untuk cloning, biasa kita pakai plasmid. Plasmid adalah kendaraan untuk membawa gen yang kita mau. Contoh, misalkan saya loncat dulu ke sini. Saya mau masukin gen insulin. Saya mau perbanyak gen insulin. Jadi sekarang tuh insulin dipanen bukan dari pabrikan, tapi dari bakteri. Ya udah, saya ambil plasmid, saya potong plasmid ini pakai enzim restriksi A, misalkan EcoR1. DNA manusianya yang menghasilkan gen insulin saya potong juga pakai enzim restriksi EcoR1 yang sama, sehingga ketika saya satukan cocok klop di lem. Ketika di lem jadilah namanya plasmid rekombinan. Plasmid yang sudah memiliki gen yang kita sisipkan. Nih misalkan tadi yang sticky end saya bilang. Yang merah ini adalah gen kita, tempelin, disambung, jadilah plasmid rekombinan. Nah, setelah itu kita masukkan ke vektornya atau ke hostnya. Kalau tadi untuk tujuan panen, ya kita masukkan ke bakteri. Kenapa bakteri? Biasanya bakteri itu siklus reproduksinya cepat, dalam waktu hitungan jam sudah sangat banyak. Tapi contohnya misalkan memasukkan green fluorescence protein atau GFP pada ubur-ubur tuh yang kalau malam bisa nyala. Saya memasukkan ke pohon atau saya memasukkan ke ikan. Jadi ikan tuh kalau malam nyala, berpendar. Atau ada pohon sekarang berpendar. Jadi diambil dari ubur-ubur atau dari alga. Nah, gennya saya masukkan nggak langsung ke bakteri, saya langsung masukkan aja ke tanaman. Atau saya langsung masukkan aja ke dalam ikan, kalau dalam tadi contohnya ikan. Jadi ini vektor atau hostnya, tergantung tujuan kita. Yang penting plasmidnya sudah bisa masuk. Nah, plasmid sudah masuk, nanti dikembangbiakan, ditumbuhkan di cawan Petri biasanya untuk dilihat mana nih yang berhasil tadi saya gunting tempel. Kadang proses ngelemnya nggak bagus, jadi copot lagi. Kadang proses motongnya nggak bagus, jadi belum kepotong. Jadi nanti ada proses seleksi. Nah ini nggak saya bahas di sini. Tapi intinya dari proses tadi, plasmid yang kita sudah sisipkan, itu kan jumlahnya jutaan gitu ya, jutaan gitu, miliaran plasmid, sudah sangat banyak. Nah itu kita seleksi tuh, bakteri mana, plasmid mana yang memang berhasil ditransformasi. Yang tidak berhasil nanti akan terseleksi. Yang berhasil kita ambil, kita perbanyak lagi. Biasanya seleksinya menggunakan seleksi antibiotik. Karena di sini di dalam peta plasmid misalkan daerah yang diambil adalah misalkan daerah ini. Nah, di sini itu kalau gennya tersisip dia ada bakteri antibiotik resistant gen. Kalau dia tumbuh resisten pada koloni, pada medium yang ada antibiotiknya, dia berhasil tumbuh, berarti gennya kesisip. Kalau gennya tidak tersisip, dia di dalam antibiotik, dia akan mati. Karena gen ini sudah rusak, tidak berhasil tersimpan, atau tidak berhasil terligasi. Makanya biasanya pada cawan Petri ini ada tulisannya nih, ditambahkan antibiotik sekian mili, tambahkan antibiotik sekian mili. Nah, yang bisa tumbuh di antibiotik hanya segini nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 koloni yang bisa tumbuh cuma 6. Berarti 6 ini nih yang berhasil tersisipi. Ya sudah, perbanyak dari 6 koloni itu. Kalian sudah dapat mikro kan ya? Mikro udah dapat? Atau sedang? Sudah, Pak.
Sudah ya? Berarti sudah tahu ya, maksudnya kalau saya bilang koloni gitu kebayang ya? Mediumnya pakai medium agar. Ingat nggak medium agar apa yang kalian pakai? Biar lebih spesifik mungkin. Lupa. Medium agarnya ada yang ingat? Medium apa gitu misalkan? Ada yang anak mikro sini atau sudah meneliti di mikro? Ada? Atau mungkin berminat di mikro? Bukannya yang jenis agarnya itu tergantung dari koloni apa yang akan kita kembangbiakan Betul, juga ya? betul. Makanya yang kalian tahu apa misalkan Hans? Yang Hans ingat? NA mungkin? Mana pakai NA? Apa ya? Kayaknya dulu pernah disebut kayak agar apa ya? Mungkin kitin kali ya? Agar itu. Kurang lupa deh saya, Pak. Kitin kali, Pak. Kitin nggak ada kitin. Nggak apa-apa. Tapi ini ada agar gitu ya, ada agar atau broth itu yang cair, medium cair. Oke. Oke. Baik, ini 1 menit lagi nih. Saya stop, kita masuk sesi kedua ya. Untuk melanjutkan diskusi tadi dan tanya jawab. Oke, saya end dulu, langsung join aja ke itu yang sama, link yang sama, oke? Sesi dua. Selesai kedengaran? Selesai masuk? Kedengaran ya? Halo? Terdengar, Pak. Baik. Nah, jadi aplikasi digesti tadi bisa kita lihat ada 2, RFLP dan cloning. Jadi cloning juga menggunakan digesti. Jadi digesti apa sih? Digesti adalah proses pelibatan enzim restriksi pada proses biomolekuler. Bisa dicampur dari DNA, bisa dicampur dengan PCR produk. Oke, tadi terkait yang tadi koloni agar itu, ya intinya ditemukan di agar kayak gitulah. Jadi kalian tahu ada koloni titik-titik gitu. Semakin tinggi antibiotiknya nanti semakin kecil kemungkinan dia hidup kalau dia bukan hasil rekombinan. Oke, materinya secara umum itu digesti dan vertical electrophoresis. Ada yang mau ditanyakan dari 2 materi tersebut? Pertemuan ini nggak ada tugas, jadi tugasnya sudah kemarin. Jadi tidak ada tugasnya.
pertemuan pekan depan itu tinggal sequencing dan bioinformatics, pengantar bioinformatics. Kalian sudah dapat bioinformatics atau sedang atau gimana? Kan ada mata kuliah bioinformatics ya? Belum dapat, Pak. Bio apa Pak? Belum Pak, sepertinya masih asing namanya. Masih asing. Berarti semester depan mungkin. Kayaknya soalnya ada dibuka itu. Berarti semester 7 kali ya, atau semester depan kan. Nah, nanti ada 2 itu lagi tuh. Jadi intinya mungkin sisa 1 atau 2 pertemuan lagi sebelum nanti kita ujian akhir praktikum. Nah, materi-materi ini nanti akan saya post di Google Classroom kalau sudah saya edit dan saya perbaiki. Dan bahannya dari situ semua. Jadi kita sisa tinggal sequencing nanti mungkin dengan pengantar bioinformatics. Nanti saya konsulkan dengan Bu Yulia dan Bu Rini apakah ada materi lain yang ingin disampaikan atau tidak. Oke, ada yang mau didiskusikan? SDS page dan Digesti aplikasinya pada RFLP dan cloning atau pada proses pembentukan plastik. Cukup jelas? Baik. Jelas, insya Allah. Kalau cukup jelas, nanti ya kalau ada tambahan nanti silakan tuliskan di Google Classroom. Materi kalau saya sudah edit saya akan posting dengan materi-materi yang lain. Nanti kalian bisa belajar dari situ. Cuma sekali lagi materi terakhir itu tersisa tinggal sequencing, tahapan terakhir dari proses biomolekuler dan pengantar bioinformatics mungkin. Minimal nanti kita akan belajar penggunaan NCBI, melihat bank gen, melihat bagaimana mendesain primer, mencari jurnal yang berhubungan dengan biomolekuler dan seterusnya. Itu di materi pengenalan bioinformatics. Bagaimana membuat filogeni, pengantarnya dan seterusnya. Setelah itu persiapan untuk ujian akhir. Nanti saya diskusikan dulu dengan Bu Yulia dan Bu Rini apakah ada materi lain yang mau disampaikan. Kalau nggak ada berarti tinggal ujian akhir. Setelah materi tersebut selesai kita ujian akhir. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sudahi pertemuan hari ini. Nanti kalaupun ada pertanyaan menyusul silakan. Tidak ada tugas untuk hari ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya baru ada tugas tentang sequencing. Baik, saya sudahi. Selamat siang. Assalamualaikum.